Cek surah Al-An'am ayat 84. Ning saderenge ngancik ayat 84, ayat terakhir dari kelompok ayat-ayat sing kala wingi dikaji. Nggih menika ayat 83 niku menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun 'alim. Kurang luwih di artine, dan itulah hujjah, argumentasi, alasan-alasan kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan sering berdebat, pertama dengan pamannya atau yang mengatakan ayahnya, yaitu Taro, kemudian dengan kaumnya, kemudian dengan Raja Namrud. Tetapi dalam perdebatan-perdebatan itu Nabi Ibrahim menggunakan hujjah yang mengalahkan, argumentasi yang mengalahkan musuh-musuh. Jadi berjuang membela keyakinan, keimanan dengan hujjah. Ini penting sekali menurut saya. Terus yo iman wajib dibela, Islam wajib dibela. Ning leh bela kudu siap dengan hujjah yang mesti kudu menang. Jadi delok lawane. Lawane agama liya ya harus membekali diri juga dengan agama itu, maka perlu ya kristologi dipelajari, Hindu logi ya dipelajari. Kalau lawannya itu kira-kira filosof ya harus mempelajari dasar-dasar pemikiran ateistik itu apa, dan dari aspek mana pikiran anti Tuhan itu bisa kita kalahkan dengan argumentasi. Karena kalau membela agama itu tidak dengan argumentasi, atau dengan argumentasi tapi mudah dipatahkan lawan, itu sama aja kita mempermalukan agama. Maka ya nak wani ya aja wedi, nek wedi aja wani. Nah, nek wedi aja maju. Aja wani-wani nek wedi. Iya aja wani-wani, nek wani aja wedi. Nah, Ibrahim alaihissalam wani dan ngerti hujahnya itu yang disampaikan kepada lawan-lawan debatnya ternyata mampu menundukkan mereka semua. Nah, dari perjuangan Nabi Ibrahim membela keimanan dengan hujah, argumentasi yang menang itu, mengalahkan lawan itu, kok lajengi ayat niku narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat beberapa derajat orang yang kami kehendaki. Ini konteksnya kan luas memang ya. Derajat yang dikehendaki Allah itu siapa ya luas sekali, bisa siapa saja. Tapi konteksnya ini kan dalam cerita Nabi Ibrahim yang berhasil mengalahkan orang-orang yang menentang keyakinan itu dengan hujjah. Maka ya bisa kita simpulkan dalam tadabbur ini bahwa derajat orang-orang yang membela keimanan tapi dengan hujjah, dengan argumentasi, itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya sing membenci ya pasti banyak. Nabi Ibrahim diangkat derajatnya, salah satunya apa? Rabbi ja'alli lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, Tuhanku, buatkan untukku sebutan yang baik fil akhirin, dalam generasi-generasi akhir. Dan doa itu diijabahi oleh Gusti Allah. Semua orang menyebut-nyebut Ibrahim dengan kebaikan. Bahkan fannya, nabi yang fannya paling banyak itu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kalah. Karena muhibbinya Kanjeng Nabi Muhammad kan hanya umat Islam. Sedangkan fannya Nabi Ibrahim itu semua ya Islam, ya Yahudi, ya Kristen, bahkan mungkin Hindu juga sebagian. Nah, itu termasuk raf'ud darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah, dan langgengnya reputasi Nabi Ibrahim sampai akhir zaman itu ya karena berhasil apa? Menurunkan generasi-generasi yang baik. Generasi para nabi, bahkan para raja-raja dan nabi-nabi.
Karena kebaikan seorang ayah tentu saja sangat ditopang oleh kebaikan generasi yang dia turunkan. Jadi semakin baik generasinya, maka nama ayahnya itu akan semakin dikenang baik terus. Oh, lah keturunan kaya. Nah, salah satunya adalah kemampuan Nabi Ibrahim, keberanian Nabi Ibrahim menghadapi tantangan. Ini penting sekali. Jadi harus berani menghadapi tantangan. Tapi pada saat yang sama, keberanian itu dilengkapi dengan apa? Kecerdasan untuk menunjukkan kebenaran yang diyakini. Nah, tadi mafhum mukhalafahnya adalah Allah kan tadi mengangkat derajat orang-orang yang dikehendaki, tetapi kalimat itu kan disebut dalam konteks keberanian dan kecerdasan Nabi Ibrahim dalam berdebat melawan musuh-musuh agama. Maka kalau ada mafhum mukhalafahnya, ya bisa kita simpulkan mafhum mukhalafahnya orang-orang yang penakut, atau mungkin membela agama tapi berani tok tanpa hujah, malah terhina. Maka Imam Ghazali dalam sebuah kitab, kitab itu lupa. Jadi orang yang membela agama tanpa ilmu yang cukup, itu bisa jadi malah lebih mengakibatkan keburukan bagi agama itu daripada caci maki musuh. Ketika musuh mencaci maki agama, mudah menangkis. Tetapi ketika agama dibela oleh orang yang bodoh, itu nanti akibatnya agama jadi tertawaan. Di samping dia pribadi akan hancur, agama juga tidak semakin menonjol, tetapi malah dihina. Nah, ini yang sekarang diincar orang yang tidak suka Islam, itu mengincar kelemahan ini. Pembela. Misalnya membela Islam, padahal kita tahu nggak mungkin orang sampai sebodoh itu, nggak boleh kelepon. Ada orang nulis di internet gambarnya kelepon, tulisannya kelepon bukan makanan Islami, yang Islami adalah kurma. Itu jelas bukan orang Islam yang ingin membela agama, itu saya sangat tidak percaya. Itu orang yang benci Islam, tetapi kamuflase seakan-akan dia pembela Islam yang bodoh, dengan harapan Islamnya yang dibully kan, Islamnya yang diketawain. Jadi jangan sampai kita bersikap bodoh sehingga ketika kita membela Islam justru membuat orang membuli Islam, mentertawakan, mencibir Islam. Jadi saya itu nggak percaya itu dibuat oleh orang yang hero Islamnya tinggi, karena saking bodohnya itu nggak mungkin. Jadi saya malah sangat curiga itu saya nulis wong benci Islam. Jadi gen Islam digeguyu, gen hero Islamiyah itu menjadi sesuatu yang pantas ditertawakan. Nah, maka ya jangan sampai umat Islam membela Islam tetapi malah berakibat seperti itu. Tapi itu berhasil. Alhamdulillah ya, kadang orang-orang Islam yang berhasil, membuli, pancingan berhasil. Akhirnya membuli sebagian membuli agama, sebagian membuli tokoh-tokoh yang tanda kutip dianggap keras gitu. Jadi itu kan seakan-akan mewakili Islam yang keras. Ya, padahal Islam yang keras kan tidak sebodoh itu juga. Nah itu buzzer lah namanya. Memang buzzer itu ya dari zaman dulu sudah ada. Kalau dulu syuara, para penyair itu kan ya dimanfaatkan untuk propaganda. Kalau banyak sekali orang-orang yang membuat propaganda dengan syair, dan Kanjeng Nabi juga memanfaatkan. Kanjeng Nabi itu punya penyair namanya Hasan bin Sabit. Jadi syair-syair beliau itu membela Rasulullah. Tapi di sebelah sana orang-orang kafir juga menyerang Rasul dengan syair puisi-puisi. Jadi ya memang perlu ada
pertahanan dari segala lini untuk menahan serangan ke dalam Islam terhadap Islam.